Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah matematika rapat. Materi yang kami bawa kali ini adalah tentang ruang vektor Euclidean. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Mazaya Amalia sebagai pemateri sekaligus moderator dan teman saya. Saya Dira Safira sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan. Pembahasan yang akan kami bahas pada materi kami kali ini adalah ada 3 pembahasan. Yang pertama, pengantar vektor atau geometrik. Yang kedua, vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Dan yang ketiga, hasil kali vektor proyeksi. Pengantar vektor atau geometrik. Vektor. Vektor ialah sebuah entitas yang memiliki besar atau panjang dan arah. Biasanya digambarkan sebagai anak panah dari satu titik ke titik lainnya. Kuantitas fisik dapat direpresentasikan dalam 2 jenis, skalar dan vektor. Skalar. Skalar yakni nilai numerik yang menyatakan besaran kuantitas fisik tersebut. Contohnya, laju kendaraan 75 km per jam, panjang 2,5 meter. Vektor. Vektor ialah kuantitas fisik yang memiliki besar dan arah. Contohnya, kecepatan mobil 80 km per jam ke arah timur laut. Kemudian masuk ke notasi vektor. Vektor dilambangkan dengan huruf-huruf kecil dicetak tebal atau memakai tanda panah jika berupa tulisan tangan. Contohnya U, V, W atau vektor U, vektor V, dan vektor W. Secara geometri, vektor di ruang Dwimatra atau 2D dinyatakan sebagai garis besar. Kemudian operasi vektor. Yang pertama, penjumlahan. Jika V sama dengan V1, V2, dan Vn, dan W sama dengan W1, W2, dan Wn, maka V tambah W sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2, dan Vn tambah Wn. Contohnya, misalkan V sama dengan 3, 1,4 dan W sama dengan 4,08. Maka hasilnya V tambah W sama dengan 3 tambah 4 min 1 tambah 0, 4 tambah 8, dan hasilnya 7 min 1 dan 12. Kemudian pengurangan 2 vektor. Contohnya, V dikurang W sama dengan V tambah min W. Jika V sama dengan V1, V2, dan Vn, dan W sama dengan W1, W2, Wn, maka V dikurang W sama dengan V1, W1, V1 dikurang W1, V2 dikurang W2, dan Vn dikurang Wn. Contoh, misalkan V sama dengan 3 min 1, 4, dan W sama dengan 4,08, maka V dikurang W sama dengan 3 dikurang 4, min 1 dikurang 0, 4 dikurang 8, hasilnya min 1, dan min 4. Berikutnya perkalian vektor dengan skalar. Kv sama dengan vektor yang panjangnya nilai mutlak K kali panjang V. Jika V sama dengan V1, V2, dan Vn, maka Kv sama dengan Kv1, Kv2, dan Kvn. Contoh, misalkan V sama dengan 4, 6, min 2, maka 2V sama dengan 8, 12, dan min 4. Maka hasilnya 1/2V sama dengan 2, 3, dan min 1. Materi selanjutnya, vektor dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Vektor pada bidang bisa disebut juga sebagai vektor 2 dimensi.
pada vektor 2 dimensi, kita akan mengenal yang namanya vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0, 0 dan berujung di suatu titik yakni X dan Y. Kemudian vektor dalam ruang 2 dimensi dan 3 dimensi. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua buah ruas, yaitu dua buah ruas garis, yaitu OP, yaitu vektor OP dan vektor 0Y, 0R. Kita misalkan ruas garis vektor 0P sebagai vektor P, dan ruas garis 0 dan ruas garis vektor 0R sebagai vektor R. Vektor P termasuk vektor posisi karena memiliki pangkal di pusat koordinat 0, yakni 0, 0, dan ujung di titik P 4 dan 2. Sama halnya dengan vektor R, yang juga merupakan vektor posisi karena berpangkal di titik 0, dan ujung di titik R adalah 2 dan 4. Titik Q pada koordinat Kartesius di gambar juga bisa menjadi vektor posisi jika kita tarik garis lurus dari pusat koordinat ke titik Q tersebut. Nilai untuk vektor ini bisa kita namakan vektor Q dengan koordinat titik Q 5,5. Sehingga dapat kita tuliskan vektor-vektor posisinya, yaitu seperti gambar di samping. Vektor P sama dengan 4 dan 2, vektor Q sama dengan 5 dan 5, dan vektor R sama dengan 2 dan 4. Kemudian pada gambar ini, pada koordinat Kartesius tersebut terdapat vektor AB sama dengan min 10 dan 2. Ke kiri 10 satuan, ke atas 2 satuan. Misalkan vektor OA sama dengan vektor A dan vektor OB sama dengan vektor B, sehingga vektor A dan vektor B merupakan vektor posisi bernilai vektor A sama dengan vektor O, A sama dengan 6 dan 5, kemudian vektor B sama dengan vektor OB, yakni min 4 dan 7. Jika kita menghitung nilai vektor B dikurang vektor A, maka akan diperoleh vektor B dikurang vektor A sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Maka hasilnya min 4 dan 7 dikurang 6 dan 5. Hasilnya min 10 dan 2. Itulah hasil dari vektor AB yang tadi. Artinya vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A, atau dapat ditulis sebagai vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA sama dengan vektor B dikurang vektor A. Baiklah, pembahasannya vektor AB sama dengan min 6 dan min 5. Contohnya, diketahui B sama dengan min 4 dan 1. Yang ditanya koordinat titik A. Jawabannya, vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Vektor A sama dengan vektor B dikurang vektor AB. Kemudian vektor A sama dengan min 4 dan 1 dikurang min 6 dan min 5. Vektor A sama dengan min 4 ditambah 6, maka hasilnya 2. Kemudian 1 ditambah 5, hasilnya 6. Koordinat titik A akan bernilai sama jika vektor posisi vektor A jika koordinat titik A adalah 2 dan 6.
Kemudian vektor dalam ruang dua dimensi. Selanjutnya kita akan menentukan panjang vektor pada bidang dua dimensi. Misalkan, vektor R merupakan vektor pada ruas garis vektor OR. Vektor R dapat dinyatakan dengan vektor R, yakni X dan Y. Pada gambar di bawah, OPR membentuk segitiga siku-siku dengan sisi alas X, sisi tegak Y, dan sisi miring vektor R. Oleh karena itu, panjang vektor R dinotasikan dengan nilai mutlak vektor R. Dapat dicari menggunakan teorema Pythagoras. Seperti pada rumus di bawah ini, nilai mutlak vektor R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contoh soalnya, diketahui vektor A sama dengan min 3, min 4, dan vektor B sama dengan min 5 dan 1. Tentukan nilai mutlak vektor A dan nilai mutlak vektor B. Pembahasan dari soal tersebut, yang pertama, nilai mutlak vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar min 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16, maka hasil dari akar 9 ditambah 16 itu adalah akar 25. Hasil dari akar 25 adalah 5. Kemudian nilai mutlak vektor B sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka akar min 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 1. Hasil dari akar 25 ditambah 1 adalah akar 26. Baiklah, materi vektor dalam ruang 3 dimensi akan dijelaskan oleh teman saya kepada Dira. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Marjaya. Kemudian yaitu materi vektor dalam ruang 3D. Vektor dalam ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Ketika sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Penulisan vektor 3 dimensi dalam bentuk matriks atau vektor kolom sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vektor 2 dimensi. Hanya saja pada vektor 3 dimensi terdapat tambahan satu komponen, yaitu komponen Z. Misalnya, pada gambar di slide sebelumnya, vektor terdiri dari 3 titik koordinat, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 1. Sehingga, vektor P sama dengan komponen X, komponen Y, dan komponen Z sama dengan 3, 4, dan 1. Panjang vektor dalam ruang juga dapat ditentukan dengan cara yang sama, yaitu misalkan diberikan vektor R sama dengan X, Y, Z dengan menggunakan dalil Pythagoras, panjang vektor tersebut dapat ditentukan dengan rumus nilai mutlak vektor R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui vektor A sama dengan 3, min 1, dan 2. Tentukan nilai mutlak vektor A. Pembahasannya, nilai mutlak vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 9 tambah 1 tambah 4, hasilnya akar 14. Kemudian kita masuk ke materi hasil kali vektor proyeksi. Misalkan vektor OA sama dengan vektor A dan vektor OB sama dengan vektor B membentuk sudut sebesar alfa. Seperti di gambar, jika vektor A kita proyeksi pada vektor B, maka akan kita peroleh hasil proyeksi pada vektor B, yaitu vektor C. Ilustrasi kita gambarkan seperti gambar di bawah ini. Pada vektor A dan vektor B dapat kita peroleh cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B. Pada segitiga siku-siku OAC dapat kita peroleh cos alfa sama dengan nilai mutlak vektor OC per nilai mutlak vektor OA sama dengan nilai mutlak vektor C per nilai mutlak vektor A. Dari kedua persamaan di atas dapat kita peroleh
nilai mutlak vektor C per nilai mutlak vektor A sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor A dikali nilai mutlak vektor B. Nilai mutlak vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B. Jadi jika vektor C adalah vektor hasil proyeksi vektor A pada B, maka panjang vektor C adalah nilai mutlak vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B. Panjang proyeksi ini disebut juga proyeksi skalar vektor A pada vektor B. Untuk menentukan persamaan vektor proyeksi vektor C dapat dicari dengan langkah-langkah berikut ini. Vektor OC segaris dengan vektor B. Vektor OC segaris dengan vektor OB. Sehingga terdapat K bilangan real. Dapat kita peroleh vektor OC sama dengan K dikali vektor OB. Vektor C sama dengan K dikali vektor B, di mana K sama dengan nilai mutlak vektor C per nilai mutlak vektor B. Vektor C sama dengan nilai mutlak vektor C per nilai mutlak vektor B dikali vektor B. Vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B per nilai mutlak vektor B dikali vektor B. Vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B kuadrat dikali vektor B. Jadi jika vektor C adalah vektor hasil proyeksi vektor A pada vektor B, maka persamaan vektor C adalah vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor B kuadrat dikali vektor B. Kemudian kita akan masuk ke contoh. Diketahui vektor A sama dengan vektor 8i dikurang vektor 4j ditambah vektor K, dan vektor B sama dengan vektor 4i ditambah vektor 2j ditambah vektor 3K. Tentukanlah panjang vektor proyeksi vektor B pada vektor A. Dari apa yang diketahui pada soal dapat kita peroleh vektor A dikali vektor B sama dengan 8 dikali 4 ditambah min 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Hasilnya 32 dikurang 8 tambah 3. Hasilnya sama dengan 27. Kemudian per nilai mutlak vektor A sama dengan akar 8 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan akar 81, hasilnya 9. Panjang vektor B pada vektor A adalah vektor A dikali vektor B per nilai mutlak vektor A sama dengan 27 per 9, hasilnya 3. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kami hari ini adalah dengan pemahaman yang baik mengenai ruang vektor Euclidean, seseorang dapat lebih mudah memahami berbagai konsep matematika lanjutan, fisika, dan rekayasa. Penggunaan vektor dalam berbagai aplikasi seperti grafika komputer, mekanika, dan pemrosesan sinyal juga menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang ruang vektor ini. Kesimpulannya, pemahaman yang baik mengenai konsep-konsep dasar dalam ruang vektor Euclidean sangatlah penting dalam memahami berbagai fenomena matematika dan ilmu terapan lainnya. Dengan penguasaan konsep ini, seseorang dapat lebih siap dalam menghadapi permasalahan yang membutuhkan pemodelan dan analisis menggunakan vektor. Baiklah, sekian pembahasan dari kami kelompok 12. Apabila ada salah kata dalam penyampaian di pembahasan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.